AS Roma secara resmi telah mengenalkan dua rekrutan terbarunya sekaligus. Mereka adalah Renato Sanches dan Alejandro Paredes. Keduanya sama-sama didatangkan dari Paris Saint-Germain. Meski begitu, skema perekrutan mereka masing-masing berbeda. Renato Sanches dipinjam selama satu musim dengan biaya 1 juta euro. Roma juga punya opsi membelinya seharga 15 juta euro asalkan sang pemain bermain di 60% dari seluruh laga Giallorossi di musim 2023-2024. Sementara itu, Paredes dibeli secara permanen. Kepindahannya tidak memakan biaya mahal. Roma hanya perlu merogoh kocek sebesar 2,5 juta euro dan kontraknya berdurasi 2 tahun. AC Milan berada dalam tahap negosiasi serius dengan klub Atletico Platense terkait potensi kepindahan bek muda Marco Pellegrino dalam waktu dekat. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa klub raksasa Italia ini sedang aktif dalam pembicaraan dengan klub Argentina itu mengenai kemungkinan mendatangkan Pellegrino, seorang pemain berusia 21 tahun yang menunjukkan potensi menjanjikan. Marco Pellegrino merupakan sosok bek tengah yang memiliki kualitas serbaguna. Ia mampu bermain tampil solid baik di posisi bek kanan maupun bek kiri. Di musim ini, Pellegrino telah mencatatkan 17 penampilan di Liga Profesional Argentina dan menunjukkan kemampuannya yang terus berkembang bersama tim. Selain itu, ia juga memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai gelandang bertahan jika situasi membutuhkan adaptasi tersebut. Kehadiran Pellegrino sangat dinanti oleh AC Milan, terutama mengingat kebutuhan akan penguatan di lini belakang. Saat ini Fikayo Tomori dan Malick Thiaw menjadi pilihan utama, namun mereka hanya didukung oleh Pierre Kalulu dan Simon Kjær. Kalulu sendiri lebih sering beroperasi sebagai bek kanan, sementara kondisi fisik dari Simon Kjær semakin ringkih, termakan usia. Itulah sebabnya kedatangan sang pemain dari Argentina yaitu Pellegrino diharapkan akan memberikan solusi bagi lini pertahanan AC Milan yang saat ini sedang mencari stabilitas dan opsi yang lebih kuat. Lazar Samardzic seharusnya sebentar lagi jadi pemain baru Inter Milan. Peluang tersebut gagal terwujud gara-gara beban gaji yang diminta sang pemain. Inter Milan sudah cukup lama mengupayakan transfer Samardzic. Gelandang Udinese itu diproyeksikan untuk menambal posisi yang ditinggalkan Marcelo Brozovic. Negosiasinya bisa dikatakan lancar. Inter dan Udinese tidak perlu berlama-lama untuk mencapai kesepakatan terkait biaya transfer. Sang pemain pun sudah setuju untuk pindah. Seharusnya hal-hal tersebut sudah jadi indikasi kuat bahwa kepindahan gelandang berusia 21 tahun ini hampir pasti. Di saat dokumen-dokumen hendak diserahkan kepada Samardzic untuk ditandatangani, sang pemain tiba-tiba berubah pikiran terkait gajinya. Laporan Gazzetta dello Sport menjelaskan, sang pemain melalui agennya Raffaella Pimenta ingin merundingkan gaji baru yang nilainya lebih tinggi dari kesepakatan awal. Inter Milan ternyata keberatan dengan gaji yang coba dinegosiasikan. Nerazzurri akhirnya ogah untuk melanjutkan proses transfer, sehingga transfer ini batal. Inter Milan secara resmi mengumumkan Marko Arnautovic sebagai pemain baru. Ia menjadi rekrutan yang ke-9 di bursa transfer musim panas 2023. Arnautovic didatangkan ke GSP Meza dengan status pinjaman dari Bologna. Durasi peminjamannya hanya berlaku selama 1 musim. Dalam kesepakatan tersebut, Inter Milan diwajibkan membeli penyerang berusia 34 tahun tersebut senilai 10 juta euro apabila kondisinya terpenuhi. Kedatangan Arnautovic membuat skuad Inter terlihat segar di musim 2023-2024. 9 rekrutan anyar memastikan Nerazzurri serius mengincar trofi musim depan. AC Milan mengumumkan bahwa Charles De Ketelaere telah resmi pindah ke Atalanta. Milan sendiri baru semusim menjalani kebersamaannya dengan De Ketelaere. Mereka berharap pemain Belgia itu bisa membantu pertajam daya dobrak Rossoneri sebelumnya.
Namun, penampilan De Ketelaere tidak sesuai ekspektasi. Rupanya ia kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain di Italia. Milan kemudian disebut siap melepas De Ketelaere pada musim panas 2023 ini, padahal ia masih terikat kontrak sampai 2024. Charles De Ketelaere kemudian disebut diminati beberapa klub. Ada klub yang berasal dari Premier League dan juga ada yang berasal dari Italia. Dari Italia, De Ketelaere dikabarkan diincar oleh Atalanta. Ternyata klub berjuluk La Dea itu memang serius menginginkan gelandang 22 tahun tersebut. Atalanta kemudian mencapai kesepakatan dengan Milan beberapa pekan yang lalu. Namun mereka tak bisa langsung memboyong De Ketelaere karena belum mendapat lampu hijau dari sang pemain. Kedua pihak kemudian mencapai kesepakatan. De Ketelaere pun disebut sudah tiba di Bergamo untuk menjalani tes medis pada hari Rabu kemarin. Dan tepat hari ini, Charles De Ketelaere kemudian dilaporkan sudah taken kontrak di Atalanta. Kini AC Milan pun resmi mengumumkan sang pemain pindah ke La Dea dengan status pinjaman. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa Charles De Ketelaere telah bergabung dengan Atalanta, dipinjamkan hingga 30 Juni 2024. Nerazzurri akan mempertahankan opsi untuk mempermanenkan kesepakatan tersebut. Klub ingin mendoakan yang terbaik bagi Charles untuk musim yang akan datang. Ada kabar menarik datang dari Ansu Fati. Winger muda Barcelona itu dilaporkan minta dijual di musim panas ini. Fati merupakan salah satu bintang muda Barcelona. Ia menunjukkan talenta yang istimewa sehingga ia bisa disebut di tim utama Barcelona di usia yang muda. Pemain berusia 20 tahun itu belakangan mulai tersisih dari skuad Barcelona. Ia lebih banyak duduk di bangku cadangan ketimbang bermain di tim utama Barcelona. AS melaporkan bahwa Fati mulai jengah dengan situasi ini. Ia dikabarkan minta dijual manajemen Barcelona di musim panas ini. Langkah AC Milan dan Cagliari dalam pembicaraan mengenai kesepakatan pinjaman Lorenzo Colombo dikabarkan telah mencapai tahap lanjut. Namun, laporan terbaru mengindikasikan bahwa kesepakatan ini masih harus menunggu kehadiran pengganti yang cocok. Dalam liputan yang diberikan oleh TMW, disebutkan bahwa negosiasi antara Cagliari dan AC Milan telah melangkah jauh. Diskusi yang tengah berlangsung antara klub Sardinia dengan Lorenzo Colombo melalui perwakilannya juga berjalan dengan lancar. Pihak Milan pun tampaknya mengakui bahwa memperpanjang masa peminjaman Colombo satu musim tambahan adalah langkah yang masuk akal. Namun, proses kesepakatan belum dapat diselesaikan karena manajemen klub harus memastikan adanya pengganti yang tepat sebelum melepaskan Lorenzo Colombo. Musim lalu, Lorenzo Colombo tampil dalam 36 pertandingan di kompetisi Liga dan Coppa Italia bersama Lecce, mampu mencetak 6 gol, termasuk penalti yang melawan Monza yang turut membantu timnya meraih hasil positif. Setelah penampilan mengesankan selama kampanye pramusim, di mana ia berhasil menyumbangkan 3 gol, peluang Colombo untuk menjalani masa peminjaman lagi pada usia 21 tahun semakin nyata. Ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan pengalaman bermain yang konsisten dan terus mengembangkan potensinya di lapangan. Sebuah kredit diberikan Neymar kepada Cristiano Ronaldo. Ia menilai Saudi Pro League saat ini berkembang pesat berkat kehadiran sang penyerang. Di awal tahun 2023 kemarin, Ronaldo mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Manchester United untuk tantangan baru dalam karirnya. Secara mengejutkan, Ronaldo memilih pindah ke Arab Saudi. Ia bergabung dengan salah satu klub top Saudi Pro League, Al Nassr. Di musim ini, banyak pemain top Eropa memutuskan mengikuti jejak Ronaldo. Banyak pemain top beramai-ramai pindah untuk mencari tantangan di Saudi Pro League. Neymar sendiri menjadi salah satu pemain yang memutuskan pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Ia menerima pinangan Al Hilal untuk berkarir di Arab Saudi. Neymar mengakui bahwa salah satu penyebab ia mau pindah ke Arab Saudi karena Ronaldo telah membukakan jalan terlebih dulu. Saya rasa gelombang kepindahan ke Arab Saudi ini dimulai dari Cristiano Ronaldo, ujar Neymar di kanal resmi Al Hilal.